Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggriani Yohana Espita, NIM 190160006, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teks. Sebelum itu, saya akan menjabarkan teks menurut Alex Sobur 2004, di mana teks sering ditafsirkan sebagai rangkaian karakter atau tanda yang ditransmisikan dari pengirim ke penerima melalui suatu media atau kode tertentu. Jenis-jenis teks kurikulum 2013 yang saya akan jabarkan dua, yang saya ingin sampaikan ada 5. Yang pertama itu teks tanggapan deskriptif, yang kedua teks eksposisi, yang ketiga teks eksplanasi, yang keempat teks cerita pendek, dan yang terakhir teks biografi. Baik, saya di sini akan menjelaskan teks tanggapan deskriptif. Apa itu teks tanggapan deskriptif? Teks tanggapan deskriptif adalah teks yang berisi tanggapan berupa uraian bentuk, ciri-ciri, dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Ciri-ciri teks tanggapan deskriptif yang pertama itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan media dan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar masukkan sendiri atau mengalami sendiri. Struktur dalam teks tanggapan deskriptif yang pertama itu identifikasi. Identifikasi ini berisi ciri, benda, tanda, dan sebagainya yang ada di dalam teks tersebut. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi ini berisi pengelompokan menurut jenis, kelompok, dan sebagainya. Yang ketiga, deskripsi. Deskripsi berisi gambaran bagian di dalam teks tersebut. Yang ketiga, menyusun teks tanggapan deskriptif. Menyusun teks tanggapan deskriptif, kita memiliki 5 langkah. Yang pertama itu menyusun teks tanggapan menentukan tema dan topik gagasan. Tema diartikan sebagai pokok pikiran, gagasan utama, ide pokok, sedangkan topik adalah pokok pembicaraan. Yang kedua itu menentukan tujuan. Menentukan tujuan artinya menentukan panjang pendeknya karangan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Ya, dapat dilakukan dengan pengamatan langkah, dapat juga melalui membaca referensi dari buku-buku. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan memuat informasi tentang tema, topik, judul, gagasan inti, dan gagasan penjelas. Yang kelima itu menyusun kalimat deskriptif. Untuk mengembangkan kerangka karangan, perlu menguasai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Ciri kebahasaan teks tanggapan deskriptif ada 4. Yang pertama itu penggunaan kata baku seperti formal, kreativitas, aktif, dan lain sebagainya. Yang kedua itu penggunaan kata hubung atau kata sambung atau konjungsi seperti atau, tetapi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan kata berimbuhan seperti ber dan men. Maaf ralat. Yang keempat, penggunaan kata rujukan seperti itu, ini, di sana, di sini, dan tersebut. Baik, pada teks yang kedua saya akan membahas tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan dan informasi. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama itu berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kedua, gaya bersifat informatif. Yang ketiga, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Yang keempat, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Yang kelima, paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang akademika. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Struktur dalam teks eksposisi yang pertama itu judul, yang kedua pendapat atau tesis berisi tentang pendapat
yang dikemukakan oleh penulis teks. Yang ketiga, argumentasi atau isi tentang argumen atau alasan yang digunakan pernyataan penulis. Yang keempat, penegasan ulang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang pernyataan atau tesis. Kaidah penulisan teks eksposisi: yang pertama itu menentukan topik yang akan disampaikan, yang kedua menentukan eksposisi, yang ketiga memilih data sesuai tema. Adapun jenis-jenis teks eksposisi ada 5. Yang pertama itu eksposisi defini. Eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi dengan cara memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik. Yang ketiga itu adalah jenis eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari suatu berita. Yang keempat, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Dan yang terakhir itu eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi yang berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan yang lain. Unsur kebahasaan dalam teks eksposisi ada 3. Yang pertama itu promina. Promina atau kata ganti adalah kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Nomina dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu promina persona dan promina non persona. Yang kedua itu nomina. Nomina dan purba merupakan kata yang mengacu pada benda nyata maupun abstrak. Nomina dibedakan menurut bentuk dan makna. Yang pertama itu nomina dasar. Nomina dasar itu contohnya seperti gambar, meja, rumah, dan pisau. Yang kedua itu nomina turunan. Nomina turunan adalah contohnya itu perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu konjungsi atau penghubung. Baik, demikian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.